Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Ahmad, kelas C5 Prodi PGSD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan usaha, yaitu usaha jamur crispy krenyes. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari usaha crispy krenyes. Mengingat adanya peluang yang besar dalam bidang kuliner pada masa yang akan datang, maka saya memutuskan membuat sebuah usaha makanan yang jarang dilakukan orang atau bisa dibilang belum banyak yang menjual makanan tersebut, yaitu usaha jamur crispy krenyes. Kemudian yang kedua, prospek usaha. Seperti kita ketahui bersama, aneka macam olahan jamur tak hanya dikenal memiliki cita rasa yang cukup lezat, namun juga mengandung berbagai macam manfaat yang sangat bagus bagi kesehatan para konsumen. Hal inilah yang kemudian mendorong saya untuk mulai memperkenalkan keripik jamur sebagai salah satu cemilan sehat yang kaya akan protein serta memiliki tekstur keripik yang renyah dan gurih. Yang ketiga yaitu keunggulan usaha. Keunggulan usaha jamur crispy krenyes yang pertama, jamur kaya akan nutrisi dan rendah kalori sehingga produk jamur crispy dapat menarik bagi konsumen yang peduli akan kesehatan. Yang kedua, kemampuan untuk mengolah jamur menjadi cemilan yang renyah dan lezat menarik minat konsumen yang mencari alternatif cemilan sehat. Yang ketiga, permintaan akan makanan dengan sehat semakin meningkat, sehingga jamur crispy dapat menjangkau berbagai segmen pasar, termasuk mereka yang vegetarian atau vegan. Yang keempat, kreativitas dalam mengolah jamur memberikan ruang untuk menciptakan berbagai rasa dan variasi menarik bagi konsumen yang mencari variasi dalam cemilan. Yang kelima, memanfaatkan tren kesehatan dan gaya hidup yang berkelanjutan dapat menjadi poin penjualan yang kuat, terutama dalam strategi pemasaran. Dan yang terakhir, kerjasama dengan petani jamur lokal dapat mendukung keberlanjutan bisnis sambil membantu komunitas lokal. Kemudian, yang keempat, permasalahan atau tantangan yang kita akan hadapi. Yang pertama, jamur yang sudah busuk sehingga dapat menurunkan kualitas. Yang kedua, susah menjaga kepercayaan terhadap pelanggan bisnis ini secara online. Dan yang ketiga, jika terjadi perubahan suhu atau cuaca yang sangat ekstrim, bisa mengakibatkan penurunan kualitas produk. Yang kelima, cara menghadapi kendala. Tindakan yang akan saya lakukan untuk mengatasi risiko hambatan tersebut dengan melakukan promosi secara berkesinambungan, serta membuat berbagai inovasi yang menarik dari jamur crispy ini, baik dari segi rasa maupun bentuk, sehingga tingkat kemiripan dengan produk yang baru akan jauh dan konsumen tidak akan bosan karena akan variasi rasa yang lain. Yang keenam, visi dan misi. Visi saya menjadikan usaha jamur crispy krenyes ini dikenal masyarakat, memberi pengertian kepada masyarakat bahwa jamur bukan hanya makanan yang lezat, tetapi juga bisa memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Menciptakan jamur crispy krenyes ini yang banyak diminati oleh siswa maupun masyarakat dengan harga yang terjangkau serta rasa yang enak dari bahan-bahan berkualitas dan bergizi. Misi saya yaitu memenuhi kebutuhan akan makanan yang sehat dan terjangkau bagi masyarakat pada umumnya, bagi pelajar dan mahasiswa pada khususnya. Yang kedua, membagikan inovasi baik dari segi produk maupun pelayanan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas produk olahan jamur yang digunakan, rasa, kebersihan, dan nilai gizi yang terkandung. Yang ketujuh, tujuan dari usaha. Yang pertama, mengembangkan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, meningkatkan suatu mutu kerja yang tinggi. Yang ketiga, menyarankan bahwa dalam melakukan usaha harus bisa menciptakan suatu produk yang baru. Dan yang terakhir, membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin. Berikutnya kita masuk pada profil usaha. Yang pertama ada nama badan usaha, jamur crispy krenyes. Yang kedua, jenis usaha, kuliner. Alamat lokasi, Jalan Limbatihu, Kecamatan Paguyangan Pantai, Kabupaten Bawalemo, Provinsi Gorontalo. Email jamurcrispykrenyes@gmail.com. Kemudian ada riwayat usaha. Yang berikutnya kita masuk pada manajemen usaha. Yang pertama, bentuk kepemilikan tunggal, struktur modal sendiri, struktur organisasi badan usaha yaitu ada pemiliknya saya sendiri, kemudian ada manajer, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan staf produksi. Kemudian yang keempat, peranan organisasi perusahaan. Yang pertama, bagi pemilik, orang yang memiliki stok jamur crispy krenyes membuat keputusan strategis dan mengelola keseluruhan operasi. Nah, bagian manajer bertanggung jawab atas operasi sehari-hari, termasuk manajemen staf, persediaan, dan layanan pelanggan. Nah, bagian
Staf produksi bertanggung jawab membuat jamur crispy dan produk jamur lainnya. Dan bagian staf pemasaran tugasnya membangun strategi pemasaran, promosi, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Nah, bagian keuangan dia bertanggung jawab atas keuangan, administrasi, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian, status badan hukum usaha yaitu perseorangan. Selanjutnya kita masuk pada bagian produk yang dijual. Yang pertama jenis produk. Jenis produk yang saya jual yaitu jamur crispy krenyes dan tambahan saus sambal juga mayonnaise. Yang kedua yaitu spesifikasi. Spesifikasi untuk jamur crispy bisa beragam mulai dari lokasi yang strategis, peralatan penggorengan, kemasan produk seperti kantong plastik atau wadah plastik, jenis jamur yang dijual, sistem izin usaha, kebersihan, hingga kualitas bahan baku dan rencana pemasaran. Kemudian kita masuk pada metode produksi. Metode produksi di jamur crispy krenyes bisa melibatkan proses persiapan bahan baku, pembuatan adonan, melapisi potongan jamur, penggorengan, dan proses penyajian dan penyimpanan. Kemudian ada keunggulan produk dan kuantitas yang dihasilkan. Setiap harinya jamur crispy memproduksi sekitar 500 jamur crispy dengan jumlah produksi yang signifikan ini. Jamur crispy ini tidak hanya memberikan variasi kepada konsumen, tetapi juga menunjukkan dedikasi mereka dalam menyajikan produk berkualitas. Yang kendala produksinya yaitu kesulitan dalam memperoleh jamur dengan kualitas yang sama setiap kali produksi bisa mempengaruhi konsistensi dan rasa produk akhir. Misalnya jika jamur tidak segar atau tidak sesuai standar, ini bisa berdampak pada kualitas jamur yang dihasilkan dan masalah dalam harga bahan baku seperti tepung, minyak atau bumbu dan lainnya bisa naik harganya. Perubahan cuaca juga dapat mempengaruhi pasokan bahan baku, mengakibatkan peningkatan harga atau bahkan kelangkaan. Kemudian kita masuk pada bagian pemasaran. Pertama, target pasar yang dituju. Target pasar dari jamur crispy krenyes ini yaitu semua kalangan mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, sampai dengan orang dewasa sekalipun dapat menikmati produk ini karena bertekstur garing, tidak keras, dan crispy juga menggunakan bahan-bahan yang alami serta berkualitas. Kemudian strategi pemasaran, saya menggunakan media sosial seperti saya mempromosikan produk melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Kemudian menggunakan promosi harga atau penawaran khusus untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan setia. Kemudian yang terakhir menyajikan produk secara menarik dengan contoh rasa, kualitas, atau keunikan dari jamur crispy krenyes yang ditawarkan. Kemudian ada modal usaha. Kita lihat dari bahan bakunya. Yang pertama ada jamur tiram, itu 1 kilo. Kemudian ada tepung 2 bungkus. Kemudian ada minyak kur yang Fortune 2 liter, bumbu rasa 9 ons, cup untuk kemasan 50 pieces, sumpit 2 pieces, dan biaya lain-lain. Kemudian kita masuk pada analisis SWOT. Yang pertama, bagian strength atau kekuatan. Dalam usaha produk jamur crispy krenyes ini memiliki kekuatan yang pertama bahan baku yang mudah didapat dan murah. Yang kedua tidak tergantung pada musim karena jamur crispy lebih mudah didapatkan dan digemari konsumen. Yang ketiga itu harga jual relatif stabil sehingga risiko kerugian sangat kecil. Yang keempat bisa dijalankan oleh siapa saja tanpa melihat latar belakang pendidikan, asal ada kemauan dan keseriusan pasti bisa menjalankan usaha ini. Dan yang kelima, perawatan yang mudah dan murah karena tidak memerlukan biaya tambahan. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, jamur yang mudah busuk sehingga dapat berdampak menurunkan kualitas. Yang kedua, susah menjaga kepercayaan terhadap pelanggan jika bisnis ini secara online. Yang ketiga, jika terjadi perubahan suhu atau cuaca yang sangat ekstrim bisa mengakibatkan penurunan kualitas produk. Dan keempat, produk kami tidak tahan lama. Kemudian yang ketiga itu ada peluang atau kesempatan. Yang pertama, peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. Kedua, memberikan keuntungan yang cukup besar. Dan yang ketiga, banyak orang Indonesia menyukai jenis makanan vegetarian. Kemudian ada bagian ancaman. Dan yang pertama, produk mudah ditiru. Yang kedua, terbatasnya bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, banyak pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang usaha jamur crispy krenyes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.